Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, tamsil atau peragaan, praktek nyata untuk memudahkan pemahaman dari suatu pelajaran. Semisal mengajari anak-anak kecil 5 tambah 5 itu 10, itu kalau menggunakan kemampuan mencerna belum terjangkau. Tapi ketika diwujudkan benda, lidi misalnya, ditunjukkan 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Itu lebih memudahkan. Ya lagi, 5 lagi. Bisa mengulang. 5 tambah 5 berapa? Belum tentu bisa menjawab. Tapi ketika sudah jadikan 1, ayo hitung semuanya. 1, 2, terus 10 berapa? 10. Itu namanya tamsil, peragaan, untuk memudahkan pemahaman sesuatu yang kadang sulit dicerna dengan akal, ketika diperagakan lebih mudah untuk diterima. Di dalam Al-Quran, tamsil kayak begitu jumlahnya terlalu banyak. Kalau orang memahami orang mati dikubur jadi tanah, tulang belulangnya sudah lapuk, untuk bisa disusun kembali, orang mencoba, bisa enggak? Kayaknya enggak bisa. Gimana caranya? Tetapi ketika diyakini itu akan dihidupkan kembali, mudah, sehingga orang bisa percaya dengan yakin, maka diberikan tamsil. Apa tamsilnya? Tanah yang kering, tidak ada hujan, semua tanaman mati, rumput pun juga nggak sempat tumbuh. Begitu ada hujan deras, tunggu besok lusa, apa yang terjadi? Bermunculan kuning menghijau, ya kan? Itu juga tamsil untuk memudahkan pemahaman. Senada dengan itu, tentang kita sekarang yang berada di bulan Ramadan. Bahwasanya amal soleh itu akan menjadi payung pelindung. Itu juga bisa ditamsilkan semisal orang pakai payung. Orang ngumpul di padang mahsyar sangat panas, supaya nggak kepanasan, carilah payung. Sementara ketika bangkit dalam kubur, bisakah membawa payung?
Ketika di kuburan nanti dibawain, nanti bila bangkit pada masa nanti bisa dibawa. Saged mboten? Akhirnya diberikan tamsil bentuk payung, bentuknya amal soleh. Nanti akan dibikinkan mindolah payung. Pemahamannya sama, peragaannya berbeda, mengerucut kepada tujuan yang dituju, sehingga nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Dan bahasa kayak begitu sering digunakan. Misalnya sebutkan ar-rajulu tahta dhilali sodakotihi, orang berada di bawah payung sodakohnya. Ada juga bahasa yang lain, tahta dhilali suyufih, seseorang berada di bawah payung pedangnya. Bagaimana sodakoh jadi payung? Bagaimana pedang bisa jadi payung? Artinya perlindungan yang Allah berikan nanti dengan sebab amalan itu, karena pabrik sudah tidak ada. Berikutnya, ketika orang beramal soleh, amal soleh itu menjadi payung. Ternyata dari macam-macam amal soleh itu ada yang pengerjakannya sebentar, ada yang pengerjakannya berkelanjutan. Amal soleh apa? Yang pengerjakannya sebentar. Sholat. Berapa lama kita sholat? 10 menit. Berarti bisa dibilang nanti akan dipayungi selama 10 menit. Sementara kebutuhan kita kepada payung ketika di padang mahsyar nggak cukup 10 menit. Ya selama di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Sehari. Itu sehari di sana. Kalau dihitung hari-hari di sini berapa? Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sanah. Kadar sehari sana kalau dihitung hari-hari dunia 50.000 tahun. Lalu pekerjaan apa yang ketika memberikan penaungan bersifat terus? Apa? Ikrar 2 kalimat syahadat, ya detikan, ya. Sholat menitan. Zakat diserahkan, tangan sudah lepas, selesai. Haji 1 musim. Apa rukun Islam yang 5 belum kita sebutkan? Puasa. Dia menjadi payung itu waktunya lama. Berapa jam kita puasa? Sejak setengah 5 kurang lebih, atau jam 4 mudah menghitung, sampai maghrib. Nanti jam berapa maghribnya? 5.40. Sekitar, mudahnya menghitung jam 6. Berapa jam itu? Jam 4 sampai jam 6. 14. Ini dampak puasa menjadi payung lama. Sementara di dalam 1 tahun itu hanya 30 hari. Sementara kita butuh dipayungi ketika kita punya umur 1 tahun, ya 1 tahun penuh. Sementara wajibnya puasa hanya berapa? 30 hari. Bagaimana bisa 1 tahun penuh terpayungi? Jawabnya, amal soleh bila diterima itu minimal dikalikan berapa? 10. Jadi 300. Nah, setahun. Yang 6 hari. Yang 60. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Jadi payung selama 1 tahun. Itu namanya shaumud dahr, puasa sepanjang zaman. Sehingga nanti akan jadi payung selama sepanjang zaman. Ini fadilah puasa. Maka bersyukurlah kita bisa melaksanakan puasa. Kenapa? Terpayungi.
Kalau orang itu tidak puasa, gimana mereka mendapatkan payung? Sementara fungsi puasa adalah pesan Nabi SAW, as-saumu junnatun, benteng, tameng, payung, melindungi. Kita ulang kembali, syukurlah kita diberikan kesempatan berpuasa. Syukurlah kita bisa melaksanakan berpuasa. Maka daripada itu, puasa yang kita kerjakan supaya kita kerjakan dengan benar, penuh harap, bukan keterpaksaan. Berarti kaya ngopo ditandangi. Kenapa? Kita butuh payung. Sebab kalau kita nggak dipayungi di padang mahsyar, ngrekosoni, lebih ngrekoso daripada kita kelaparan. Andaikan kita berpuasa, lapar, haus, berapa jam? Berapa jam? Setengah jam paling. Sakmenika panjenengan kraos luwe mboten? Kraos mboten? Biasa mawon. Paling kraos luwe niku jam setengah 09.00 nganti jam 09.00. Bila sudah setengah jam hilang. Sekitar setengah jam. Selebihnya biasa. Makanya kita ngoyo sebentar, tapi nanti fadilahnya panjang. Maka sangat merana orang itu apabila tidak melaksanakan puasa. Apa payung yang hendak mereka pakai? Ikrar 2 kalimat syahadat ya sebentar, sholatnya sebentar, sedekah sering cedhil. Nggih mboten? Apa yang hendak mereka jadikan payung kalau mereka tidak puasa? Itu hanya sebentar-sebentar. Maka dari yang sebentar-sebentar tadi, ketika dilengkapi dengan puasa, oh itu nanti fungsi pemayungan itu sangat lama. Penting sekali untuk kita syukuri kenapa kita diberi syariat puasa. Ternyata seseorang berada di dalam naungan amal solehnya puasa, amal soleh yang bersifat terus. Untuk itu, bentuk syukur kita dengan cara menjaga. Maka nanti apabila Ramadan telah habis, Syawal 6 hari, jangan ketinggalan program itu. Untuk ibu-ibu yang punya hutang, yang rata-rata mesti sahur dulu hutangi, sekitar 6 atau 7 hari. Setelah itu lanjutkan puasa pelengkap 1 tahun. Untuk bulan-bulan berikutnya, upayakan setiap bulan itu ada program puasa 1 bulan penuh, walaupun pengerjakannya hanya berapa? 3 hari. Nanti apa yang sudah dikerjakan nanti akan terjaga. Sehingga apabila kita bisa lebih bermutu lagi, bukan sebatas 1 bulan puasa 3 hari, tapi puasa 9 hari. Apa? Senin, Kamis. Ketika dihitung total kira-kira 9 hari. 8 atau 9. Sekitar. Mau lebih hebat lagi, selang hari. Sehingga fungsi puasa sunnah akan menjadi benteng dari puasa wajib. Semisal buku, ketika disampul itu lebih awet barunya daripada tidak disampul. Dipegang terus, setiap pagi berangkat, setiap siang pulang, tangan berkeringat. Kira-kira 1 bulan kaya apa rupane sampule. Rusak. Tapi ketika disampul terjaga, sampulnya rusak diganti baru, maka seolah baru. Nah, itu hikmah amalan sunnah yang kita wajib untuk menjaganya. Makanya kita siapkan. Sekarang kita sedang melaksanakan puasa, supaya fungsi puasa kita nanti akan betul-betul bisa menjadi payung di padang mahsyar. Ibaratnya barang butuh dirawat, maka puasa kita jangan hanya ditargetkan hanya di bulan Ramadan. Dengan Syawal gak bisa dipisah paket itu. Bulan-bulan berikutnya bulan penjagaan.
Dan barang bila tidak dijaga bisa mengalami kerusakan. Yang pesan Nabi SAW, ta'ahadul Quran fa innahu asyatu tafalutan minal ibil al-mursal min habli. Jagalah Al-Quran. Kenapa? Apabila Al-Quran tidak kamu jaga lalu hilang, cepatnya hilang itu lebih cepat daripada onta yang lepas dari tali. Onta di padang mahsyar. Kok di padang mahsyar? Di padang pasir. Kok dengan padang mahsyar mawon nih? Itu sudah bisa minum, sekali minum 3 menitan bisa 200 liter sak dream. Sehingga berjalan berkilo, berpuluh, berhari itu kuat tanpa minum. Kenapa? Stoknya banyak. Sementara manusia tidak bisa. Kalau orang itu ontanya lepas di padang pasir, ontanya terus jalan, orangnya nggak bisa mengejar, kapan dia bisa menemukan? Kayak untanya orang gawe HP dikoleng mandeko ngono ya ora iso. Rombongan situ mobil sini mobil, kono kebanteran di sini macet lampu bangjo, saya aku macet raro dalane mandeko dhisik bisa dikoling lek ontone. Barang hilang, HP hilang, kan bisa dicari. Pokoknya petunjuk lokasinya di-on-kan, kan akan tahu, oh ceblokin nek kono. Bisa kan? Dideteksi seperti itu. Yalah unta. Nah, amal lebih sulit dicari, diketemukan ketika hilang, lebih sulit daripada onta yang lepas dari talinya. Makanya puasa yang sekarang kita kerjakan, upayakan ini sah, sehingga bulan-bulan berikutnya menjaga barang yang sah supaya tidak hilang. Sementara kita belum tahu apakah puasa kita yang sudah berjalan 13 hari ini, kita sudah diberitahu puasamu sah, dan diberitahu belum? Pun mau dereng cinta sing sampun jangan pun dipun paringi biji pinten punan niki. Pun tentuman rapot nggih. Sah ngoten nggih. Belum. Kalau sah saja butuh dijaga, sementara sekarang kita belum diberitahu tidak sah atau sah. Kalau sah saja butuh dijaga, bagaimana tidak sah? Makanya jangan sampai puasa kita mentok hanya Ramadan saja. Makanya mumpung Ramadan, nikmati puasa itu. Mumpung fadilahnya besar. Bapak sampai berlalu, nanti akan bertumpuk-tumpuk yang lain, nanti akan menanggung risiko pudar, menanggung risiko lapuk. Ibarat baju batik dijemur terus, gimana batiknya? Hilang, pudar. Napa bahasa Jawa nih? Bulan apa bladus? Ya, bladuse kan pada ape boto tukunna duite duwe gampang nih. Bladuse amal. Tiang kadung mati tang pundi badhe pates. Habisnya Ramadan. Apakah tahun depan kita masih menjumpai Ramadan? Gak tahu kan? Nah, begitu. Gak tahu. Ini untuk kita nikmati puasa yang sedang kita jalani karena memiliki fadilah yang luar biasa. Fungsi dia sebagai payung, lek sholat memayungi kira-kira sekitar 10 menit, tapi lek poso sampai 14 jam. Loh, panjang kan? Panjang. Makanya supaya amal kita itu bersifat lemintu. Makanya rukun Islam itu tidak satu, tapi banyak. Makanya satu sama lain saling melengkapi. Ini titik tekan yang butuh kita sampaikan tentang kita wajib mensyukuri sekarang kita diberi kesempatan untuk ketemu Ramadan, bisa melaksanakan puasa. Ini nikmat yang luar biasa. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan. Berikutnya insyaallah kita masuk kepada kitab yang biasa kita pelajari, Kun Salafiyan ala Jaddah, supaya Islam kita seperti generasi salafus saleh, seperti Nabi SAW bersama para sahabat yang mereka dijamin diridhoi. Sekarang
kita masuk di halaman 85 nomor yang ketiga dari meluruskan orang yang nyimpang, di mana dasar pemikiran yang wajib kita pelajari. Setiap orang punya kebaikan, punya keburukan. Nggih mboten? Sinten sing namung sae tok? Sinten sing elek tok? Selagi ada siang ada malam, masing-masing orang punya kebaikan, punya keburukan. Makanya kita punya potensi baik, kita juga punya potensi buruk. Potensi baik wujudkan, potensi buruk kendalikan. Ketika kecebur, obati. Ini pemikiran yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menyanjung kepada orang yang beriman, Allah tidak menyebutkan keburukannya. Ketika Allah menyanjung kepada orang beriman, Allah tidak menyebutkan apa? Keburukannya. Misalnya, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, beramal soleh, surga firdaus tempat kembalinya. Disebutkan keburukannya? Enggak. Yang ada iman, amal solehnya, surga firdaus. Enggak disebutkan keburukannya, walaupun manusia punya kebaikan, punya keburukan. Itu namanya motivasi, itu ada disebutkan kebaikannya. Berikutnya nomor 3, pijakan pemikiran yang sebagai kita miliki. Ketika Allah mengancam, menghukum kepada orang kafir, Allah nggak menyebutkan kebaikannya. Ketika Allah mengancam, menghukum kepada orang kafir, Allah tidak menyebutkan kebaikannya. Contohnya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, siapa dari ahli kitab? Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Siapa lagi? Musyrik. Di mana? Neraka. Jenisnya jahanam. Lamanya selama-lamanya. Statusnya makhluk yang paling jelek. Sementara mereka juga punya kebaikan. Apa disebutkan kebaikannya? Tidak. Akhirnya menjadi kaidah buat kita. Ketika kita meluruskan pihak yang salah, cukup salahnya di mana, dibenahi, tidak usah disebutkan apa? Kebaikannya. Mentah nanti. Mentah. Ibaratnya ujung kaki kita kena kotoran, kita tidak usah menyanjung sekujur tubuh. Cari saja satu gayung air, diguyurkan, dibasuhkan, digosok, selesai. Ini adab ketika kita memberikan sikap meluruskan kepada mereka yang salah, tidak usah disebut apa? Kebaikannya. Sekarang kita masuk pada nomor yang ketiga, dalil-dalil dari hadis bagaimana sikap Nabi SAW ketika meluruskan. Halaman 85 nomor 3. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hindan binta Utbata qalat. Aisyah radhiyallahu anha cerita, sesungguhnya Hindun bintu Utbah, sinten iki? Ibu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbok mertua. Kapan masuk Islamnya Hindun? Penaklukan kota Mekah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Anaknya siapa? Namanya Ramlah. Kunyahnya Ummu Habibah. Kapan dia ketemu Nabi SAW pada pernikahannya? Tahun 7 Hijriah. Ketika sudah berpindah
hijrah pertama ke Habsyi, lalu berpindah ke Madinah. Jadi satu janda, Romlah Ummu Habibah itu janda. Siapa suaminya? Sebenarnya dari Makkah juga bareng hijrah ke Habsyi. Cuma ketika sampai di Habsyi, melihat ritual Nasara, dia tertarik, akhirnya murtad. Bolehkah wanita muslimah menikah suaminya kafir? Jawab, tak boleh. Maka dinyatakan putus sejak kekafirannya. Dinyatakan putus sejak kekafirannya. Akhirnya ketika masa iddah habis, ya, dia dinikahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, bertahun-tahun keluarga Morotua itu musuh. Sejak tahun pertama kenabian sampai 8 Hijriah, berapa tahun? Keluarga Abu Sofyan bersama istri, yang itu notabene mertua Nabi SAW, akhirnya begitu. Jadi musuh berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 8 tahun ketika hijrah ke Madinah, selama 11 tahun. Lama sekali. Kemudian jelas menjadi mertua Nabi, masih status sebagai musuh, yaitu sejak tahun 7 sampai 8, berarti 2 tahunan. Akhirnya dia masuk Islam. Gimana proses masuk Islamnya? Utbah ya, Abu Sofyan bersama istrinya Hindun bintu Utbah, yaitu tahun 6 Hijriah. Nabi SAW bersama para sahabat sekitar 1400-an itu umroh, lalu gagal. Diadakan janji damai tidak perang selama 10 tahun. Lalu umrahnya ditunda tahun depan. Sekarang belum bisa, itu pun juga hanya 3 hari. Lalu suku yang bergabung dengan ada 2 suku, yang satu gabung dengan Quraisy, yang satu gabung dengan Nabi. 2 suku ini bisa dibilang berdekatan, cuma menggabungnya kemana beda. Yang satu gabung kepada Quraisy, satu gabung kepada Nabi SAW. Sementara 2 suku itu permusuhan, maka dengan perjanjian damai ini juga ikut damai, karena gencatan senjata selama 10 tahun. Ternyata hanya 2 tahun berjalan, 2 suku ini gelut. Yang gabung kepada Quraisy membantai kepada suku yang gabung kepada Nabi. Orang Quraisy sebagai induk mestinya melerai, tapi malah belani. Ini masuk kategori pengkhianatan, pengerusakan perjanjian damai. Akhirnya kena hukuman. Napa hukumannya? Ya dikuasai, ditaklukkan. Akhirnya disiapkan pasukan 10.000 siluman. Napa siluman itu? Yang alam tuyul ngoten nggih siluman itu. Bukan. Tetap Muhajir Ansor manusia lumrah, cuma itu sangat dirahasiakan, sehingga orang Quraisy nggak sadar kalau sedang dikepung. Waktu itu keluarga Abbas berangkat hijrah ke Madinah, berpapasan dengan rombongan Nabi SAW. Loh, ada apa ini? Jelaskan. Akhirnya Abbas usul, gimana kalau saya jumpai Abu Sofyan, atau diperintah jumpai dia, sambil diberikan jaminan aman, tanda yang diberikan oleh Nabi. Akhirnya ditemui si Abu Sofyan, diajak keliling. Bahasa kampangnya, Kang, nyapa, ayo melu aku. Nyandi, ayo melu aku. Sama-sama tokoh. Lihat itu, lihat itu. Apa itu? Itu
pasukan keponakanku sing tok musuhi. Siapa keponakannya Abbas? Ya Nabi SAW. Yang kamu berkhianat dari perjanjian. Jere damai 10 tahun, 2 tahun kamu malah belo suku yang bergabung kepadamu, membantai kepada suku yang bergabung dengan ponakanku Rasul SAW. Sekarang kamu tidak dihukum. Lihat berapa jumlah pasukannya. Apa kamu punya kemampuan melawan pasukan sejumlah itu? Awakmu pilih apa? Coba kamu hitung kekuatanmu berapa, pasukan pengepung berapa, mereka siaga, apa persiapanmu? Pilihanmu cuma 2, hancur atau masuk Islam. Ayo melu aku nyanti. Tak dep nih kamu kepada Nabi SAW. Apa saya nggak ditangkap? Ini ada jaminan aman untuk kamu. Saya sudah berangkat darinya. Bila kamu mau datang menghadap, kan mantumu Dewi deh, ya kan? Itu menantumu sendiri. Karena anak perempuanmu Ramlah dinikah dia. Akhirnya mau dialog, akhirnya masuk Islam. Nah, lek presidennya sudah takluk gimana kira-kira? Ya nggak ada komando kecuali terbatas. Makanya penaklukan itu pakai ucapan. Siapa meletakkan senjatanya aman, masuk rumah menguncinya aman, masuk masjid aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Ketika sudah kuasai hanya pasukan pasukannya Ikrimah, anaknya Abu Jahal, akhirnya diselesaikan oleh Khalid. Selesai. Selebihnya dilucuti dan dikumpulkan. Apa kata Nabi SAW? Apa yang hendakku perbuat kepada kalian? Ya namanya pengkhianatan perang ketika dikuasai. Terus putih nasibnya hukum perang. Terus putih nasibnya hukum perang. Pengkhianat dinapa nih? Terserah kaum muslimin. Seperti nasib Bani Quraidah, boleh laki-lakinya bunuh semuanya, perempuan anak-anak jual ke pasar budak, negara hartanya kuasai. Itu diantara penyelesaiannya, pengkhianat di dalam alam peperangan, keras hukumnya. Ini adalah hukum raja, seperti itu. Ketika negeri Pangeran ditaklukkan begitu. Nabi SAW menanya kepada mereka, apa yang hendak saya perbuat kepada kalian? Andaikan uang Quraisy yang sudah kelaparan itu dibunuh semuanya, perempuannya dijual, sama anak-anaknya boleh? Boleh. Apa jawaban dari mereka? Ditanya, apa yang hendak saya perbuat pada kalian? Penawaran Nabi SAW, jawab mereka, engkau sebaik-baik saudara kami, anak terbaik dari saudara kami. Apa kata Nabi SAW? Kalian bebas. Niku pomo wong sitok kon nebus nyawa bayar pinten? Bayar pinten? Mahal, bisa 100 onta, 3 miliar misal, atau berapa tawar menawarnya kita tidak tahu. Tapi mereka merdeka gratis. Ini yang menyentuh hati mereka, sing pantas saya mati ternyata dimaafkan, bentuk syukurnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan mereka pun juga sudah membuat kata-kata yang miring. Lek pancen si Muhammad kuwi nabi, DE mesti iso dadi raja nek negerinya. Terbukti enggak sekarang? Terbukti raja betul. Semakin mendorong mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berkaitan itu turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Nah, mereka yang sudah menyatakan siap berislam,
setelah ikrar 2 kalimat syahadat juga harus menegakkan sholat, juga harus membayar zakat, dan bila sudah tiba lainnya waktunya wajib mengerjakannya. Maka untuk mengikat mereka, mereka diambil janji setia siap taat. Di antara janji setia siap taat adalah tidak boleh syirik, tidak boleh mencuri, tidak boleh bohong, tidak boleh mengingkari perkara yang benar. Termasuk kepada para perempuan juga dijanji tidak boleh meratap, niyahah, getune keluarganya yang mati, protes. Akhirnya waktu itu datanglah Hindun. Bagaimana? Kita baca apa yang disampaikan Hindun ketika bersama grup para perempuan yang dinyatakan masuk Islam, diambil janji setia, diantaranya tidak boleh mencuri. Nah, sekarang dia tuh mikir, dilarang mencuri, sementara bojoku cowok dilepol, anak bojo mek nunggu ngenteni wek-wekane lomba kaliren. Apa kaliren itu? Maduranya tahu nggak kaliren ini? Kelaparan. Anak cetelepol nunggu pemberiannya kapan diberi, padahal istri anak punya hak dapat nafkah dari suami. Kalau dulu-dulu ngambil gitu saja, sekarang kan ada janji setia tidak boleh mencuri. Kalau saya tidak mengambil, ya makan dari siapa? Kalau mengambil, kena kasus mencuri, gimana? Akhirnya ini diadukan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan, ya Rasulullah, inna Aba Sofyan. Nah sekarang tahu kan alurnya hadis ini ya. Asbabul wurudnya itu panjang. Setelah kita tahu urutannya, sekarang kita masuk kepada hadisnya, soalnya mudah dipahami. Inna Abu Sofyan, sebenarnya suamiku Abu Sofyan itu rajulun, seseorang sahih sing cowedil. Bolehkah istri ngelek-ngelek suamine? Bojoku cowedil pol. Asal mboten. Lek basa kula mereka cekake ndeyeng. Basa mriki napa? Pedit nggih. Nah, senada dengan itu, bolehkah istri mengatakan celaan kepada suamiku? Suamiku cetil, sahih, bakhil. Senada dengan itu, ternyata di sini kasusnya Hindun menceritakan suamiku cetil, disampaikan di depan Nabi SAW, dia tidak disalahkan. Nanti silahkan kita ambil pelajaran tentang penyebutan yang seperti itu bagaimana. Walaysa yu'ti ini, dan dia tidak memberi kepada saya ma yakfini, apa yang bisa mencukupi saya. Ini kinten-kinten kita sami pantas mboten mengke istri-istri pada mengadu, Pak Presiden, suami kula cedil. Ini kira-kira kita kewirangan mboten kira-kira? Daftar orang kikir se-Indonesia ngoten nggih. Ini bahan koreksi kita semuanya. Ini kita sedang membaca hadis. Istri menceritakan suamiku kikir, tidak memberi kepada saya dengan pemberian cukup untuk saya, wa waladin, untuk anakku, illa kecuali ma'akhatu, apa yang saya ambil minhu darinya, ngambil tanpa pamit. Sementara tadi ada janji setia tidak boleh mencuri, berarti saya akan mencuri. Gimana ini kasus? Ran jipuk ora cukup, jipuk diarani nyolong. Gimana ini penyelesaiannya? Bahwa di antara dia ketika saya ambil barangnya itu layak lamu. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
khudhi, ambillah ma yakfiki, apa yang mencukupi kamu, wa waladaki, dan anakmu, bil ma'ruf, sak pantesi. Suami apa kewajibannya? Memberi nafkah kepada istri, anak, dan biaya hidup yang lain. Sakit diobati, belajar didanai. Niku kewajibannya mbokin apa kewajibannya pake? Mboke hamil kalih manjing ngoten nggih. Kayak macul pisan. Nek tangga kula niku malah hamil gede mancal sepeda, bakul gedang. Mentolo mboten kira-kira ngoten nyawa. Kasihan sekali. Makanya perempuan tidak diwajibkan kerja. Kenapa? Tugas ngurus rumah, anak itu berat. Sebaik-baik suami, yang paling baik kepada istrinya. Nah begitu. Nafkah itu ditanggung oleh suaminya, untuk makan, minum, kesehatan, rumah, termasuk ilmu, karena ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu kewajiban. Maka apabila suami sudah diminta nggak memberi, sementara istri untuk kebutuhan mendesak butuh, anak untuk kebutuhan mendesak butuh, nunggu pemberiannya juga nggak diwek-wei, nggak diberi, maka mengambil seperlunya, hukumnya nopo? Boleh. Upama sedina niku jatahe urip wong sitok niku 10.000, anak telu dadi 30, total 40.000, itu ngambil 40.000 boleh. Dimana harta suami mungkin di sakunya ada uang 1 juta. Berapa yang diambil? 40.000 saja. Itu namanya boleh mengambil bil ma'ruf, sacu kope, gak boleh aji mumpung. Napa aji mumpung niku? Golek aji mumpung nek mbek guru teng pundi? Datang Mbah Yai sinten? Lah aji mumpung niku kira-kira. Gak boleh pakai aji mumpung. Mumpung anak duit biasanya cewetin kesempatan. Tak koreti. Gak boleh. 1 juta di saku butuhnya 40.000, cukup ngambil berapa? 40.000. Kenapa? Karena tugas istri 3. Siapa tahu? 1, ngurus rumah suami. 2, ngurus anak suami. 3, ngurus harta suami. 3. Nah begitu. Makanya bentuk nyata dia ngurus harta suami. Ketika harta suami 1 juta di saku, ketika dia itu butuh ngambil terpaksa, memang haknya, makanya ngambilnya hanya berapa? 40.000. Karena 4 orang, per orangnya berapa? 10.000 misal. Nah seperti itu. Kemudian penukilan hadis ini dikaitkan dengan bab Abu Sufyan niku sae napa won. Niki mboten persaksian mayit nggih. Sae napa won, ngawon napa sae. Sae napa sae. Oh, bukan itu loh ya. Setelah kita mempelajari sejarahnya, Abu Sufyan termasuk orang baik atau orang buruk? Jawab, orang baik. Kenapa? Sahabat. Orang baik. Kenapa? Dia seorang sahabat. Kita tidak boleh mencela sahabat. Itu orang baik. Tetapi sing jenenge manusia saged salah mboten? Saged. Karena kullu bani Adam khata. Anak Adam itu banyak berbuat salah. Yang sedang kita bahas di sini apa? Kesalahan Abu Sufyan yang dikritik. Jawab, kikir. Begitu. Sementara ketika istri menyebutkan suamiku cedil, ini bukan untuk menjatuhkan, bukan ngelek-ngelek, bukan dendam, tapi bentuk cintanya, hormatnya.
Penyebutannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mewujudkan cintanya. Untuk apa? Dibenahi. Dibenahi. Caranya ya diambil hartanya. Kenapa? Itu memang kewajiban dia. Kalau nggak memberi, dosa dia nanti. Dosa enggak? Loh, dosa. Maka untuk menghilangkan dosanya saya ambil. Enggak saya ambil, nanti dia tambah dosa. 40.000 radi wehne, berarti duit dosa berapa? Nilai uang 40.000. Senada dengan itu, ya ambil itu menyelamatkan. Itu untuk meluruskan. Nah, itu kewajiban dia. Itu haknya istri dan anak-anaknya. Itu boleh disebutkannya. Tapi penyebutan kejelekan di sini itu satu untuk meluruskan, dua di depan hakim, yang ketiga untuk cari solusi. Bukan menyebutkan kejelekannya untuk menjatuhkan, tetapi untuk meluruskan di depan hakim. Begitu, untuk mencari solusi. Berikutnya, ketika diluruskan kesalahannya, ternyata Hindun tidak menyebutkan suamiku orang baik, tapi menggunakan bahasa tapi. Enggak. Kebaikannya sudah masyhur, nggak usah disebutkan. Sekarang kejelekannya saja yang diobati. Makanya ketika orang itu meluruskan orang yang salah, tidak usah menyebut apa? Kebaikannya. Ibaratnya badan kita bersih, kaki kita menginjak kotoran, nggak usah kita sanjung badan kita ujung rambut sampai ujung kaki, nggak usah. Ambil saja apa? Air 1 gayung, kemudian bersihkan kaki, selesai. Kemudian ghibah, menceritakan aib orang lain, bukan untuk menjatuhkan, tapi dalam rangka mencari penyelesaian di depan hakim, cari solusi hukumnya apa? Boleh, tetapi bukan untuk mengungkap kejelekan-kejelekan yang lain, tapi cukup yang hendak diselesaikan saja. Kita baca pensaran yang ada di buku ini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wastudilla bihadzal hadis, bisa diambil dalil dengan hadis ini ala jawazi dzikril insan, tentang bolehnya manusia menyebut bima la yu'jibu, dengan perkara yang tidak menarik, artinya menyebut kejelekannya. Semisal suamiku Abu Sufyan cetil, itu boleh. Itu namanya perbuatan sifat yang tidak menarik. Tapi dengan catatan idza kana ala wajhil istifta, itu berada pada masalah tanya, wastika wal istika, dan curhat, cari solusi. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Tetapi yang diungkapkan perangai yang tidak baik yang hendak diobati saja, tidak semua daftar kejelekannya disebutkan 1, 2, 3, enggak, satu-satu saja. Kali ini yang diobati di bidang A, itu saja yang disebutkan kekurangannya, bagaimana mengobatinya. Selebihnya jangan sampai dibongkar kekurangannya, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Itu boleh dalam sebatas tanya, curhat, mencari solusi, mengungkapkan kejelekannya di depan orang yang diharapkan membantu untuk memberi jalan keluar. Wa huwa, dan dia ahadul mawadhi, salah satu dari beberapa potensi alati tubahu yang diperbolehkan fiha, di dalamnya al-ghibatu, ghibah. Jadi hukum asal sebagai peraturan syariat, ghibah menceritakan aib orang lain, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Orang Islam satu dengan yang sebagai saudara. Sehingga ancaman ghibah itu apa? Bagaikan makan daging saudara yang susah jadi bangkai. Tonggone mati, dikubur, dibongkar, diambil dagingnya, dimasak. Ini kira-kira anjing doyan enggak? Disuguhi begitu. Saya kira kok enggak doyan. Kalau nanti manusia doyan, itulah dosa ghibah. Bahkan satu kesempatan manusia bisa lebih buas daripada binatang
puas. Yang dikatakan hum kal an'am bal hum adol, nilai mereka seperti ternak bahkan lebih rendah. Termasuk ghibah itu menyebabkan martabatnya lebih jatuh daripada binatang ternak. Nah begitu, makanya itu dosa besar. Tetapi satu kesempatan ghibah itu boleh. Apa tadi? Kasus yang dialami oleh siapa tadi? Hindun, cari solusi, itu boleh. Kalau sebelumnya apa? Kasus ghibah yang kita kaji kemarin, itu boleh. Tentang minta pertimbangan si fulan ngelamar saya, kira-kira saya terima apa enggak. Sebatas memberi pertimbangan, itu menyebutkan kekurangannya untuk ditimbang, itu boleh. Tetapi bukan untuk dijatuhkan martabatnya. Falam yungkir, maka tidak mengingkari alaiha kepada si Hindun an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzikroha, ketika Hindun menyebutkan lil janib asyi, pada sisi suaminya yang jelek, yaitu kikir. Walam yukallifha, dan Nabi tidak menugasi kepada Hindun bidzikri mahasini Abu Sofyan, untuk menyebutkan kebaikan Abu Sofyan. Wa annahu ladu mahasin, sesungguhnya Abu Sofyan itu memiliki nilai kebaikan yang sangat banyak, tapi nggak disebutkan. Kenapa? Bukan pembahasannya. Maka daripada itu kita ulang kembali, kaidah yang ada di atas adalah semua orang punya kebaikan, punya keburukan. Ketika Allah menyanjung kepada orang beriman, tidak disebutkan kejelekannya. Ketika Allah mencela kepada orang kafir, tidak disebutkan kebaikannya. Kemudian ketika orang itu memberikan kritik, membenahi kesalahannya, tidak usah disebutkan kebaikannya. Kapan kebaikan keburukan disebutkan sebanding? Kapan kebaikan keburukan disebutkan sebanding? Jawab, ketika di pengadilan surga atau neraka, itu nanti bisa disebutkan. Elekmu suida, apikmu 40, saiki elekmu karek 20, upamanya begitu. Sehingga nanti diputuskan apa? Neraka. Itu kalau di pengadilan untuk menvonis itu boleh. Tapi kalau untuk mengkritik, memberikan pengelurusan, itu cukup mana letak kekurangannya, itu saja yang dibenahi. Lantainya berlubang, cukup diambilkan secukupnya, ditempelkan, itu saja yang disebut dengan keburukannya. Sepertinya kita hampir kesusul maghrib. Itu dulu yang kita kaji kesempatan sore hari ini. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji menyusul. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.